warahmatullahi wabarakatuh. Manolah dusana kasadonyo sarato urang mudo putih bunsu di mana sado berado. Alhamdulillah awak dapat bersua badia di tapian katoko untuk melanjutkan perbincangan awak tentang adat dan budaya negari awak Minangkabau ko. Dan pada hari ko awak akan membicarakan tentang prinsip hidup masyarakat Minangkabau. Itu nangkawa lanjutan dari yang sebelum itu. Yang pertama itu nan diajarkan kawa prinsip hidup saino samalu. Jadi sahino samalu. Di kecen tanah sabingkah lah bentuk rumput sahalai lah punyo malu nan alun mereka bagi. Itu diajar. Jadi orang Minang ko diajarkan saino samalu. Sudah tu dalam pergaulan hidup, ikut nampak tu dalam pergaulan hidup sehari-hari. Bahasa orang nan tua dimuliakan, nan muda dikasihi, sama gadang lawan bayu. Itu penerapannya di dalam masyarakatnya. Sudah tu kababayi baimbawan, kababuru bahambawan. Jadi kalau awak menerima kababayi, diimbau dulu atau diundang. Kalau tidak diundang orang, tidak payah awak. Tapi kalau awak menerima kabar buruk tu bahambauan. Jadi tidak diimbau dah. Kalau awak mendengar ada orang kemalangan, kematian, kebakaran atau segala macam tanpa diimbau awak pai bahambauan. Itu ajarannya kita. Pucuk pawuh sadang tajelo penjuluk bunga lagundi. Nan jauh silang sangketo pahalui baso jubasi. Jadi di orang Minang baso tu tarati, basi tu cara awak hubungan di orang lain itu perlu dijago, dipahalui supaya jangan terjadi silang sengketo. Jadi kalau awak cari zaman kini misalnya orang dek karena berdiskusi bisa bercakap sudah tu. Jadi dek karena kata-kata yang dipakai bisa menyinggung orang, bisa merasa orang tak senang gitu. Sudah tu di orang Minang cik lain, tak ada orang yang tak berguna dah. Dalam kondisi apapun orang tu berguna. Dia diajar tu nan butuh pambilas song. Jadi kok butuh atau pambilas song tugas disesuaikan jo kondisinya itu. Nan pakak pala pebadiah, nan lupa pauni rumah, nan kuat pembawa baban, nan bingung disuruh-suruh, nan cadia lawan berdiam. Jadi bantu itu. Jadi tidak ada orang yang tidak berfungsi dah. Sudah tu awak cari ketentuan adat awak terhadap individu atau orang surang. Manusia sebagai salah satu unsur alam, statusnya sama sebenarnya dengan unsur alam lainnya, tanah misalnya, suku atau negari dan sebagainya. Dari sebab itu setiap manusia harus jaleh asal usulnya, sukunya, negarinya, sosok jaraminya, pandang pekuburan dan kaumnya. Itu mesti jaleh. Jika seseorang indak menjalehkan hal tersebut, maka ini dianggap bukan orang Minangkabau atau dianggap orang kurang. Itu apanya. Jadi ada syarat untuk menjadi seorang orang Minangkabau. Yang pertama, basasok bajarami, bapandang pekuburan, basuku jo kaum. Barumah gadang, bamamak, bakamanakan, batapian tapek mandi. Ikut urutan gua mulia Semarang. Tapi itu dulu syaratnya. Jadi nan pertama ada tampeknya. Sosok jerami itu tampeknya babukim, tampeknya dulu niniatnya di situ gitu. Sudah tu cik lain pandang bapa kuburan. Ikut dua kata pandang ke kuburan tu tampek menanam jenazah jasad orang yang mati. Itu dinamakan pekuburan. Tapi pandang itu berkaitan dengan sako. Jadi di pandang itu lah baru orang nan datuk gala iko atau gala a berkubur di pandang itu. Itu apanya. Jadi di orang Minang di samping ranji dalam pewarisan nilai pewarisan sako jupu sako, di samping ranji itu dicari pandang pekuburan. Itu menjadi indikator atau penguatkan dari siapa yang berhak mewarisi gala atau sako atau pusako. Sudah tu bersuku juga kaum. Kalau dia tidak ada sukunya, berarti dia tidak orang Minang dah. Tidak ada kaumnya. Suku tu berasal dari suku Nanampek, Koto, Piliang, Bodi, Caniago dan kinilah Kambang
sampai ratusan banyaknya suku dari suku Nanampek tuh. Sudah tuh baru rumah gadang. Rumah gadang kok bisa awak cari bentuk bangunan rumah gadang, rumah bagonjong, tapi bisa juga bangunan perkauman. Jadi kalau kini awak cari lah banyak rumah gadang tuh runtuh. Jadi kan tak ada orang Minang lah sebab tak ada tandonya, tak ada rumah gadangnya. Tapi rumah gadang tuh pengertiannya dua. Pengertian fisikal itu rumah gadang sampai awak tinggal, kaum itu tinggal. Tapi pengertian rumah gadang secara simbolik itu adalah perkauman itu, sebuah kaum itu merupakan sebuah rumah gadang. Itu. Jadi kalau tak ada rumah gadang kini, ya tetap je orang Minang. Sudah tu bamamak bakal manakan. Bamamak bakal ada mamak, ada kemanakan. Sudah tu batapian sampai mandi. Jadi orang Minang lama etong masalah MCK, kebersihan dan segala macamnya. Nah, sudah tu awak cari lo tugas-tugas dari surang orang terhadap masyarakatnya. Nah, ikut ada kecen hilang sama marugi, mendapat sama balabo, ringan sama dijinjang, barek sama dipikul, hati gajah sama dilapah, hati tungau sama dicacah, di mana bumi dipijak, di sinan lagi dijunjung. Kok banyak kok ada game atau petata kita tentang itu. Bisa awak cari, tapi kok cuma awak untuk magi tahu aja betul. Sudah tu raso jo preso. Aku di orang Minang jadi penting mana. Raso tadi kan malu jo sopan. Aku ni kok raso jo preso. Raso jo preso kok sebenarnya kok SQ orang Minang. Nah, jadi kini kan ada orang kursus SQ segala macam. Di orang Minang lah sejak saya suak. Raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Artinya raso tu perasaan hati ketek, hati nurani awak. Kalau ada hal-hal tertentu dan awak rasuan, jangan awak langsung bertindak. Naik kate, naik kate kok makasih ya. Pikiran dulu, pareso di pikiran. Ala awak pareso di pikiran, awak timbang raso tadi di pikiran, baru awak bertindak. Begitu juga sebaliknya. Ada nanti pikir deh awak, jangan langsung bertindak. Turunan ke bawah, rasuan dulu. Ala setimbangnya antara raso tu jo pareso atau pareso tu jo raso, baru awak tindak. Kalau paku kacang belimbiang tempurung lenggang-lenggangkan, bau menurun ke sarwaso, anak dipangku kemanakan dibimbiang orang kampung dipatenggangkan, tenggang dengan raso jo pareso. Itunya gitu. Ukuran dari raso jo pareso kok ada ukurannya. Alua jo patui jo mungkin, raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Itu tadi, itu kan lah dia jalean. Sudah tu harago diri. Di orang Minangkabau harago diri itu sangat penting dijago, marwahnya, martabat dari harago diri, martabat dari kaumnya gitu. Kau dikecen nak mulia, batabu urai. Artinya kalau awak nak mulia tu rajin bagi memberi. Nah itu. Nak tanamu tagakkan manang. Nak pandai rajin berguru. Nak kayu kuat usaha. Jadi kalau awak cari mana orang Minang ko inyo budaya Minang ko sebenarnya tangan di atas, tidak boleh tangan di bawah. Jadi diajarkan orang Minang ko orang nak suka memberi. Itu naik kecian awak mendapat orang tak kehilangan lama di awak ketujuh di orang. Caranya baa di awak, baa di orang. Itu. Jadi orang Minang diajar mana tujuan sampai tangan awak di bawah. Itu dalam segala hal. Kemudian malu. Malu karena aib. Aib itu macam-macam bentuknya. Tidak urai dah. Tidak dapat dimaafkan. Aku nan artinya tidak bisa ditutupi, tidak bisa dimaafkan, tidak bisa diapun leh. Artinya orang Minang kok disabui arang lata coreng pada kanyang. Jadi kanyang pak lata coreng arang di sialnya nampak, tidak bisa disuruhan. Diagina kopiah nampak jo. Kesudahnya pakai tutik muko, tutik mata baru tidak nampak leh. Itu bana bantu itu bana deknya. Artinya malu itulah tak coreng ditampek nampak yang mudah nampak di orang, tidak bisa disuruhan leh. Malu kok dibagi dua di orang Minang. Babilik ketek, babilik gadang. Jika ada aib nan dapat menimbulkan malu, maka orang Minang harus melakukan yang pertama memakan abi-abi, menyuruh hilang-hilang. Artinya menutup malu itu habis-habis atau menyuruhan hilang-hilang. Seluruh anggota kaumnya berusaha untuk itu. Kalau malu itu tidak dapat le disuruhan, tidak dapat dihilangkan le, maka kaki tak dorong inai padahannya, mulut tak dorong ameh padanya. Jadi berlaku le
hukum sanksi begitu. Untuk itu tak air talang dipancong, tak kayu janjang di kapiang, tak ameh bungkah diasah. Jadi apapun harus diaduan untuk itu untuk membayar kesalahan dan tak bisa dihilangkan, tak bisa disuruhan. Kalau tak dapat juga, maka daripada hidup berputih tulang, elok mati bakalang tanah. Itulah apa terakhir ke orang Minang. Jadi arti mati dalam pengertian bukan matinya bunuh diri, makasih. Artinya nyo tak punya ragu sama sekali lah. Kemudian awak cari posisi seseorang Minangkabau secara ideal. Aku digambarkan untuk orang Minang, indak pengundu saja, semua orang Minang, daunnya tampai belinduang, batangnya tampai bersandar, dahannya tampai bergantung, ureknya tampai berselo. Jadi banyak hal fungsinya di dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi seorang orang Minang itu punya tanggung jawab, punya apa kewajiban untuk memelihara orang sekitarnya, sanak-sanaknya, masyarakatnya, itu. Sekiranya seorang Minang indak dapat memposisikan dirinya bantu dan tadi itu, jadi kecil orang Minang lain, kok kayo seorang salah, orang tak meminta. Kok pandai seorang salah, orang tak bertanya. Kok kuek seorang saya, orang tak kambalin doang. Kok bagak seorang saya, orang tak kemelawan. Jadi jangan bercuba-cuba melagak pandai, melagak kayu, melagak kuek, melagak bagak. Anda ada orang Minang tu. Maka dek karena itu, ada di kecian elok-elok orang di atas dan di bawah kok main pok. Itu kan sekarang kan kontradiksi. Nah kemungkinan nan di atas ke main pok, nan di bawah ke main pok. Nan biasa nan main pok tu nan di atas. Tapi di kecian batu itu semacam kiasan yang sangat luar biasa. Elok-elok orang di atas dan di bawah kok main pok. Jadi ketika awak di atas, ketika awak sedang elok, ketika awak sedang hebat, jangan sombong benar. Bisa-bisa kau tak balik, nan di bawah tu naik kata tu awak lah jadi. Itu makasihnya. Kemudian penyesuaian diri jo kehendak zaman yang berubah. Orang Minang lah mempersiapkan untuk itu. Birik-birik tabang ke sama, dari sama nak ke halaman, patah sayuk, tabang baranti, basuh di tanah batu. Dari nenek turun ke mamak, dari mamak ke kemanakan, patah tumbuh hilang baganti, pusako lamo, itu pulo. Itu nanti apuan di orang Minang. Jadi sistem pewarisan nilai, sistem melanjutkan keturunan atau perkauman, bantu itu dinyo artinya. Dari mamak turun ke kemanakan, dari nenek turun ke mamak, dari mamak turun ke kemanakan. Bantu itu apunya. Jadi itulah para dusana kesadonyo, orang muda, Deputi Bungsu, untuk pembicaraan awak pada waktu ko awak cukup sampai di siko, insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala awak dapat basuh balik di tepian katoko untuk melanjutkan cerita awak atau perbincangan awak tentang adat nagari awak. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.